Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min tin summa ja'ala lahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa Allah Ta'ala bil-Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakun minal muttaqin. Insyaallah Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada siang hari ini mari kita kembali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpah rahmat dan kurnianya. Alhamdulillah kita masih sehat, masih diberi oleh Allah hidayah, sehingga dengan hidayah Allah pada hari ini kita sudah mampu hadir untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah yang hukumnya wajib setiap pribadi muslim yang hadir. Mudah-mudahan amal ibadah kali ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita berselawat buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah contoh suri teladan dalam melaksanakan ibadah. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, pada hari nanti selalu mengajak kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan agama. Mudah-mudahan kita mati nanti dalam keadaan selamat. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai judul khutbah pada hari ini, masjid rumah Allah di bumi ini dan keutamaan bagi orang-orang yang mau meramaikan masjid. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, sebenarnya ayat yang kita bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah bil yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muttaqin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mau meramaikan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, kemudian serta tetap melaksanakan salat dan membayarkan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang yang akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, jadi orang-orang yang mau meramaikan atau mendatangi masjid Allah itu adalah percaya kepada Allah dan hari yang akhir, kemudian serta tetap dan taat melaksanakan salat, dan orang-orang yang mau membayar zakat, kemudian tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi, inna buyuti fil ardil masjid
wa inna zuha iha ummarat. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ini adalah masjid kepada Allah. Sesungguhnya masjid-masjid yang ada di bumi ini adalah rumahku kepada Allah. Dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang mau meramaikan masjid. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Meramaikan masjid salah satu dari 7 kebiasaan Rasulullah SAW. Maka mari kita ikuti. Kemudian dalam hadis ini Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah mempunyai rumah di bumi ini. Allah mempunyai rumah di bumi, yaitu masjid-masjid, tempat hamba-hambanya yang beriman melakukan ibadah dan mengabdi kepadanya, bertasbih, mensucikan diri, serta tempat menuntut ilmu agama. Karena itu masjid merupakan tempat yang termulia di bumi ini. Maka sesuai dengan program Bupati Kabupaten Agam bahwa beliau membuat program unggulan di mana seluruh masjid-masjid di Kabupaten Agam sudah beliau tata dan mendatangi dengan kesimpulan beliau bahwa rakyat yang ada di Kabupaten Agam ini beliau menyuruh untuk selalu meramaikan masjid. Seluruh masjid di Kabupaten Agam ini sudah beliau tata, sehingga setiap waktu orang-orang yang melakukan salat berjamaah sudah dicatat dan sudah dilapor pada pejabat-pejabat yang berwenang setiap waktu. Apa keutamaan orang-orang yang meramaikan masjid? Apa gunanya kita mendatangi masjid untuk beribadah? Yang pertama, mereka sebagai tamunya Allah. Orang-orang yang meramaikan masjid adalah sebagai tamunya Allah. Dalam hadis tersebut, orang-orang yang beriman dan mengunjung masjid dan memakmurkan masjid dengan cara salat berjamaah, mengadakan wirid mingguan, kultum subuh, berzikir, baca Al-Quran, berinfak dan bersedekah, atau dengan cara-cara yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka itu adalah tamunya Allah. Orang yang pergi ke masjid, mereka itu adalah tamunya Allah. Sebab sahibul baiti atau orang yang punya rumah, orang yang memiliki rumah itu atau penerima tamu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamu Allah itu ialah kalau kita diundang untuk pergi ke masjid, maka kita mendatangi masjid hayya 'alas shalah. Itu gunanya. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita mendatangi panggilan-panggilan Allah untuk meramaikan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul. Hai orang-orang yang beriman, datangilah panggilan Allah dan Rasul itu terus. Itu yang pertama. Orang yang selalu meramaikan masjid adalah tamunya Allah. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang meramaikan masjid, Allah menyiapkan hidangan nanti di dalam surga.
Bagi orang-orang yang selalu meramaikan masjid, Allah akan mempersiapkan hidangan di dalam surga. Kalau kita di dunia ini bertamu kepada rumah teman kita, maka kita akan diberi hidangan makanan dan minuman. Begitu juga kalau kita sering meramaikan masjid, si penerima tamu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan memberikan hidangan nanti di dalam surga dengan bermacam-macam makanan dan minuman bagi orang yang mau meramaikan masjid, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, "Man da'al masjid auraha a'tallahu lahu fil jannah nuzulan kullama badara auraha." Barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan petang serta malam hari, maka Allah menyiapkan hidangan untuknya di dalam surga setiap kali berangkat petang dan pagi. Begitu keistimewaan orang yang selalu tersangkut hatinya masjid, Allah nanti akan memberikan hidangan bermacam-macam makanan dan minuman di dalam surga itu. Bagaimana kira-kira kita diberi hidangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika itu pula tampak bagi orang-orang kafir, bagi orang yang ingkar, yang tidak mau beribadah, yang tidak mau meramaikan masjid, orang-orang yang di dalam neraka itu melihat hidangan yang Bapak makan di dalam surga, dan mereka melihat. Sehingga orang-orang dalam neraka itu meminta kepada bapak-bapak hidangan-hidangan yang Bapak makan di dalam surga. Allah sudah katakan, wa nada ashabun nar wa ashabul jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk neraka menyeru meminta kepada penduduk surga, tuangkan sedikit, beri aku sedikit air atau makanan-makanan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kamu. Itu yang diminta oleh orang dalam surga, dalam neraka, meminta kepada bapak dalam surga nanti hidangan-hidangan tersebut. Tuangkan sedikit, beri aku sedikit minuman dan makanan yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu. Apa jawaban bapak? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sahur bapak nanti dalam surga, sesungguhnya kedua-duanya yang diminta itu air dan makanan diharamkan bagi orang-orang kafir. Itu nanti yang akan terjadi di dalam surga dan bagi orang yang di dalam neraka. Jadi oleh sebab itu, orang yang selalu meramaikan masjid diberi hidangan oleh Allah nanti di dalam surga. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang-orang yang selalu meramaikan masjid termasuk keluarga yang dicintai oleh Allah. Kita dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah kita, sudah jelas kita akan bersama Allah di dalam surga. Orang-orang yang beriman, yang selalu meramaikan masjid, mereka itu termasuk keluarga yang dicintai oleh Allah. Rasulullah mengatakan, innama umratul masjid hum ahlu. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan, orang-orang yang mau meramaikan masjid itu adalah keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi diriwayatkan oleh kami. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau kita dicintai oleh Allah, kita dipelihara, diberi rezeki, disayangi, dilindungi dari segala macam mara bahaya. Itu kalau kita mau diperhatikan.
Kemudian yang keempat, apa keutamaan bagi orang-orang yang sering meramaikan masjid? Orang Islam yang meramaikan masjid sudah dipastikan mereka itu orang yang beriman. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'atum rasul yang satu masjid fashhadu bihi." Apabila kalian melihat seseorang yang biasa mengunjungi masjid, yakinlah bahwa mereka itu pasti sudah beriman. Hadis dari Rasulullah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dalam Jumat Mulia, orang-orang yang selalu berangkat masjid sudah pasti orang yang beriman. Kemudian yang kelima, apa keutamaan bagi orang-orang yang mau ke masjid? Yaitu tolong beri kabar gembira kepada orang-orang yang mau meramaikan. Basiru masjid asai bidulami ilal masjid bisyar kami yaumul qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan masjid bahwa mereka nanti akan diberi cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalau kita sudah diberi cahaya yang sempurna oleh Allah, tentu sudah jelas bahwa terang-teranglah jalan kita ke surga. Tapi yang dimaksud dengan masakin, apa yang dimaksud dengan masakin yaitu diberi cahaya, yaitu orang-orang yang selalu pergi ke masjid, bukan orang yang kebetulan, bukan orang yang sekali-sekali. Orang yang sekali-sekali ke masjid tidak diberi. Contohnya ketika bulan Ramadan mereka pergi ke masjid, habis Ramadan mereka kabur. Kemudian ketika Isra dan Mi'raj, ketika Maulud Nabi, mereka pergi ke masjid. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, mereka sudah kabur. Maka orang yang seperti itu tidak akan diberi cahaya oleh Allah nanti di akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kesimpulan khutbah kita pada hari ini, keutamaan orang-orang yang meramaikan masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah di bumi. Yang pertama, mereka adalah sebagai tamunya Allah. Yang kedua, Allah akan menyiapkan bermacam-macam hidangan di dalam surga nanti bagi orang-orang yang mau meramaikan. Kemudian yang ketiga, mereka adalah keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mereka itu sudah pasti orang yang beriman karena mereka selalu melakukan ibadah. Kemudian yang kelima, mereka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di akhirat nanti. Itulah keutamaan bagi orang-orang yang meramaikan masjid. Camkanlah bahasa ibu yang dikatakan lama-lama betul. Alhamdulillah billahi ala al-kitab ala al-insan ala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa salawatullah wa salamuhu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya Allah usikum wa iyyakum bittaqwallah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli ala
Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ayatin tambat ya Allah ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, Allah yang berhubungan dengan rezeki. Wa kita yang berubah dengan yang itu kita lalu, walaupun Allah dapat